Sahabat Suara Flores yang budiman, kembali lagi bersama kami di channel Suara Flores, channel kebanggaan sahabat sekalian. Para sahabat, pada video kali ini kami membagikan 10 cerita lucu dan unik yang bakal bikin Anda terbahak-bahak. 10 cerita lucu dan unik ini datang dari seorang pria tamatan SMA yang pernah dipercayakan jadi wakil presiden Koperasi C Asia. Kini, pria yang sudah memasuki usia 73 tahun tersebut sedang memimpin sebuah kabupaten di Flores sebagai wakil bupati. Di tingkat Asia, ia terkenal dengan nama panggilan Romi. Sedangkan di kampung halamannya Kabupaten Sika, Flores, ia dipanggil dengan nama Romanus Woga. Romi adalah pria yang humoris. Dalam cerita-ceritanya pada setiap kesempatan pertemuan ataupun sambutan, pasti mengundang tawa dari semua orang. Lalu seperti apa cerita-cerita lucu yang bisa bikin Anda terbahak-bahak? Berikut ini adalah 10 cerita lucu dari Romi yang terekam kamera Suara Flores. Coba dulu ya. Bang NTT luar biasa. Yes. Melayani dengan sungguh. Dalamnya telaga mana dasarnya, airnya kelak pantang dirasa. Salam numpang apa kabarnya, semoga sehat sepanjang masa. Sekarang sudah semakin siang. Bukit kelam di tepi laut, pohon mempelang, pohon mengkudu. Rindu mendalam hati terpaut, semakin siang semakin rindu. Satu untuk pimpinan kita. Jari lentik mengayu sampan, sampan di ayu perahu melintang. Sudah ganteng tambah tampan, Pak Vincent jadi bintang. Cukup dulu ya, 3. Mana pacaran itu nama lengkap ya. Ada yang bisa ulang? Itu Delong name ya, nama lengkapnya. Little big name, sedikit panjang, Romanus Woga. Short name, nama pendek, Romi. Jadi terserah, kalau yang mau panjang, yang mau pendek, atau yang mau sedikit panjang, terserah. Kalau di Filipina, mereka lebih suka yang pendek, Romi. Baik, jadi saya pendidikan dasar SR 6 tahun di Hewoprolang, SMP 3 tahun di Batu Gapi, SMEA sudah 3 tahun di ND. Stop, ya. Tidak ada lanjutan. Lalu saya mulai bekerja tahun 69, lalu tahun 70-an saya jadi anggota DPRD termuda Kabupaten Sika. Waktu itu kampanye kita bilang, "Hai nona, calon yang muda hanya ini. Pilih dia ini, kalau dia jadi benang tenun beras." Ternyata setelah saya duduk, lupa apa yang saya omong. Jadi itu namanya politik ya. Sehingga saya pernah berpidato di tahun 2013 di Bandung. Saya bilang, politisi Amerika omong banyak buat banyak, politisi Korea Hongkong omong sedikit buat banyak, politisi Afrika omong sedikit buat sedikit, politisi Indonesia omong lain buat lain. Dari mereka, karena saya keluar dari ruangan, ada yang ikut, Bapak, kan gak perang suara ada, habis 1000 orang. Bapak, di dalam tadi ada anggota DPR RI. Kenapa? Pak tidak takut? Pak tidak. Saya belum mantan politisi. Yang saya omong, saya buat ya. Saya omong lain buat lain.
apa? Full. Ya, di dalam kejujuran ini yang paling sulit. Satu kali ya saya pernah dari Jakarta mau ke New Delhi, India untuk beri ceramah di India. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun 2012 ya, saya diundang oleh PBB untuk memberi ceramah untuk Asia Pasifik ya, di New Delhi, India. Sebelum saya ke India, seorang Profesor Dr. D.S. Karao datang di Indonesia, di Solo, di Hotel Quality, minta saya ke sana, dia tes dulu apakah mampu saya untuk menghadapi peserta dari negara Asia Pasifik. Jadi dia tes saya di Solo semua. Akhirnya dia bilang, Mr. Romi, you sukses, Anda sukses. Ingat semua dibiayai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda untuk ke New Delhi, India. Tapi itu bersama Profesor Doktor yang sudah meninggal, ya, guru besar Mubianto ya, dari UGM. Jadi Profesor Doktor, saya hanya Sumer, tapi saya kesana. Di dalam perjalanan dari Jakarta ke New Delhi, di samping saya itu ada seorang pengusaha dari Malaysia. Dia bilang, mungkin kira-kira, dia bilang, aduh luar biasa Indonesia ini. Kenapa? Saya mau investasi di Jawa Barat, tetapi saya masuk ruangan di sana, satu amplop, ruangan situ satu amplop, luar biasa. Kemudian saya di India 8 hari ada di sana. Pulang saya sampai di Jogja, ada harian umum kedaulatan rakyat. Indonesia korupsi nomor 1 Asia, nomor 3 dunia. Itu tajuk. Jadi itu honesty ya, kejujuran. Jadi saya kalau beri ceramah di mana saja, ini saya tekankan, terutama kita lembaga-lembaga keuangan, ya, bahwa korupsi ya, sebenarnya orang yang beri uang, orang yang terima uang sama-sama kena hukum. Yang terima juga dihukum, yang beri juga dihukum. Jadi saya bilang ini sepertinya sumbangan sukarela. Ya. Jadi sumbangan sukarela, susu, ada susu gadis, ada susu tante, ada susu nenek. Susu gadis sumbangan sukarela gara-gara disposisi. Susu tante sumbangan sukarela tanpa tekanan. Susu nenek sumbangan sukarela nekat-nekatan. Orang berusaha nekat-nekatan. Saya bilang pernah di pedalaman Papua ya, itu ada satu desa mempunyai kebiasaan. Kalau pejabat datang, ya, misalnya saya dengan Pak Bupati selalu datang ke desa, di tenda, di depan tenda itu berdiri 2 nenek tidak ada baju, tidak pakai baju. Pejabat itu wajib tetek nenek punya susu. Itu hukum, adat budaya, ya. Dan begitu masuk, ada air atau tidak ada air. Jadi waktu di Jogja mereka bilang, jadi Bapak juga sudah. Saya bilang saya bukan pejabat, waktu itu saya ketua Induk Nasional Operasi. Tapi saya bukan pejabat. Saya hanya lihat pejabat yang lalu itu hukum, ya, ada, ya. Tidak boleh kita langgar. Ya. 5. Jadi waktu saya pidato, saya omong tentang ini, 3 susu ini, ya. Semua senang. Ya. 3 minggu kemudian, ya, setelah pulang, dapat berita Bupati Sidoarjo ditangkap KPK. Sekarang masih di penjara. Jadi di sana ramai. Bapak waktu Bupati baru ngomong susu, sekarang Bapak Sidoarjo ini minum susu mana ini?
Dan ini realita. Ya, realita. Jadi itu. Padahalnya setelah itu acara santai, acara Ramadhan, beliau ajak saya kami dua ke lantai 2. Dia bilang, Pak, pidato tadi saya senang sekali, bagus sekali. Dia senang sekali. Kadang senang-senang dia masuk penjara. Terakhir bulan Maret kemarin, saya ke Sangatta, Kalimantan Timur. Yang sampai saya pulang dari sana di karantina 14 hari. Baru-barunya. Nah, itu juga saya bertemu masyarakat Kabupaten Sika yang ada di Kutai Timur. Banyak sekali. Ya, mereka terima saya dengan bumani apa semua. Lalu mereka bilang, Bapak Wakil, kami perkumpulan masyarakat Sika ini dapat 1 mobil cuma-cuma dari Bupati. Ini untuk kamu gunakan, terserah mau antar orang sakit ke apa, pakai. Saya belum tahu padahal Bapak Bupati itu mau maju periode kedua. Ya. Dan masyarakat Sika banyak. Waktu saya bertemu beliau, dia bilang, Bapak Wakil tolong ya, supaya masyarakat Sika itu pilih saya. Saya bilang, gampang, saya sudah omong. Ya, itu semua. Nah. Minggu lalu, ya, Bupati Kutai Timur yang saya bertemu itu sekarang kan di penjara. Dengan istrinya yang ketua DPRD Kabupaten Kutai. Suami Bupati, istri ketua DPRD. Dua-dua ditangkap di hotel mewah di Jakarta. Nah, karena proyek. Jadi itu yang saya bilang, kita benar-benar honest, kejujuran ini sangat penting. Ya, jadi kita harus minum jamu. Ya, jujur adalah modal utama. 6. Lalu masker ini kita punya masker macam-macam, tetapi harus tetap pakai. Ya. Lalu dinasihatkan pakai masker itu bukan hanya di mulut, tetapi seluruh ini. Ya. Jadi masker jenisnya macam-macam. Saya dengan Pak Bupati jalan kemana-mana, saya punya yang modal tidak ada potongan itu. Pak Bupati punya itu, kalau beliau ada, saya minta Pak Bupati coba angkat. Obat punya putih, ya. Dia putih. Masker Pak Bupati itu kainnya itu dari Korea, ya. Kain dari Korea, ini benar. Ya. Jadi Pak Bupati senang sekali tetap gemuk-gemuk, ya. Ya, karena itu kain itu baunya lain. Kalau saya punya ya seperti itu, jadi ya dan waktu saya ngomong begini Pak Bupati itu lebih gemuk lagi, ya. Jadi itu Ibu Bupati juga senang bahwa Bapak ini yang terbuka, saya bilang, ya. Jadi itu modelnya macam-macam, ada yang pakai sarung, ada yang pakai. Dan di desa saya bilang begini, ini ekonomi kreatif buat orang desa, tidak perlu harus cari di kota. Di desa kamu bisa usahakan, ya. Lihat cara menjahitnya bagaimana, ya. Karena ini akan lama, ya. Virus ini belum ditemukan, ya. Sehingga kita pakai akan lama. Dan di desa kita harus memberikan motivasi bahwa new normal berarti kebiasaan baru. 7. Karena profesionalisme itu terjadi apabila kita terus menerus. Saya ini ya hanya semia, tetapi karena terus menerus, ya. Lalu orang bilang ahli apa, dan saya tidak ahli apa ya, tetapi itu hanya karena sering terus menerus. Tadi Pak Kepala bilang apa tuh bahasa daerah belajarnya dari mana? Saya berbicara di Madura. Lalu saya omong, saya bilang kita semua ini harus besar, ya. Satu untuk semua, semua untuk satu. Satu bajitong, bajitong, bajitong. Itu bahasa Madura ya. Satu untuk semua, semua untuk satu. Satu bajitong, bajitong, bajitong. Apa baru tadi malam datang kok? Ya. Di Soe, ya itu bupatinya juga kaget. Pak Romanus datang kapan? Saya bilang tadi mah.
Kenapa saya bilang itu al-akid nekat mese, main mese al-akid ya. Jadi kita semua, saya pidato di Toraja, Uskup Toraja, Uskup Agung Makassar ya, hadir, Bupati hadir. Jadi waktu itu mereka tanya, Bapak kamu datang dari mana? Tadi Uskup bilang, yang Bapak omong tadi benar semua dalam bahasa Toraja. Saya bilang, Monsinyur, saya kalau ngomong harus benar, tapi ngomong salah. Ya, ada 7 jenis senyum di dunia ini. Yang pertama senyum sinis. Dia senyum tapi sinis. Yang kedua senyum genit dan menggoda. Yang ketiga senyum Mona Lisa yang misterius. Ya, ada gambar Mona Lisa. Itu saya lihat biasanya di pastoran. Ya. Tuh ada di Afrika di pastoran saya. Ya, ada. Tapi misterius. Yang keempat senyum tawa. Seorang bapak dengan sepeda biasa bonceng 1 karung beras di belakang. Jalan-jalan, sepeda ban pecah, karung beras pecah. Kalau orang Eropa dia begitu mukanya, tapi kita tidak. Lihat beras 1 karung jatuh, tapi kita senyum tawa. Yang berikut senyum lepas. Dulu kami pernah naik gunung meja, sampai di pertengahan kita istirahat, lepas. Orang sampai di bukit juga begitu. Lalu yang keenam senyum simpul. Sebentar ini pertemuan kita nanti ada kesimpulannya apa? Kita semua senyum. Rapat-rapat juga begitu. Bacakan hasil keputusan rapat. Nah, senyum. Dan yang terakhir senyum tulus. Ini yang dibutuhkan oleh kita semua dari lubuk hati yang paling dalam dengan tulus. Macam saya ngomong tadi, begitu saya datang di hotel, petugas hotel bilang, "Halo Mr. Romi, you come again?" Pipi kiri kena, pipi kanan kena. Jadi, bagus ya dari lubuk hati yang paling dalam. Siapa mau pindah hotel karena di sini pipi kiri kanan sudah kena. Jadi itu senyum. Jadi muka seburuk apapun, kalau senyum selama 1 tahun pasti ada perubahan. 9. Lalu ada perubahan lagi di orang-orang di koperasi, ya, karena pelayanan ini mereka KTP, ya, lebih-lebih wanita itu KTP, banyak itu KTP. Apa itu? Keriting tarik paksa. Itu ada ya, sebelumnya ya, kalau tidak KTP diikat saja di belakang, dibonceng dengan mobil tidak apa-apa. Tetapi setelah KTP bonceng mobil ya, karena anginnya. Juga di kantor kalau sudah KTP ya, tamu datang, ayo mari, apa yang dapat saya bantu? Jadi karena rambut selalu jatuh-jatuh. 10. Jadi mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dalam kesempatannya sampai ini. Ya. Senyum di kulum kata untayan, bunga serumpun saya letakkan. Sebelum saya menutup sambutan, pokok-pokok pikirannya mohon direnungkan. Buah rambutan buah di sini sudah masak, mari kupaskan. Sambutan saya sampai di sini, lain waktu kita teruskan. Saya kira ini saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini karena tidak